Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Erina Najwa Labiba dengan NIM 226121131 dari kelas 5D Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Raden Mas Said Surakarta. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS melalui video ini. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak. Nah, membuktikan kebenaran Al-Quran dan juga hadis secara ilmiah itu dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk memberikan dasar pemikiran atau argumen tentang kebenaran ajaran Al-Quran dan hadis dari perspektif ilmiah dan moral. Yaitu, yang pertama, kesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran itu mengandung beberapa ayat yang dianggap sesuai dengan dan juga konsisten dengan penemuan ilmiah modern, meskipun penafsirannya itu bisa beragam. Contohnya, pembentukan embrio manusia. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 itu telah dijelaskan tahap-tahap perkembangan embrio manusia yang secara umum itu mirip dengan ilmu pengetahuan biologi secara umum. Lalu yang kedua ada moralitas dan akhlak. Nah, pendekatan ini itu melihat bagaimana Al-Quran dan juga hadis itu menekankan nilai-nilai moral yang bersifat universal. Misalnya ajaran tentang kejujuran, keadilan, kasih sayang dan rasa hormat terhadap sesama. Ini sering dipandang sebagai standar moral yang tidak hanya relevan dalam konteks Islam, tetapi juga dalam masyarakat umum. Nah, pembuktian secara ilmiah itu dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut itu memiliki dampak positif dalam kehidupan individu dan juga sosial. Lalu, pertanyaan yang kedua, jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan juga bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Jadi, ada 4 aliran utama dalam membahas faktor pembentukan akhlak, yaitu ada nativisme, empirisme, inatistis, dan juga environmentalism. Nah, nativisme atau pembawaan aliran ini tuh berpendapat bahwa akhlak seseorang itu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Menurut nativisme, akhlak baik atau buruk seseorang itu merupakan warisan genetika atau sifat alamiah sudah ada dalam diri. Sifat-sifat dasar manusia itu sudah ada sejak lahir dan tidak bisa diubah secara signifikan. Lalu pandangan Islam mengenai ajaran ini, Islam itu tidak sepenuhnya menerima nativisme karena Islam itu mengajarkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan juga bersih. Nah, setiap individu itu diberi hak untuk memilih antara baik dan juga buruk, serta memiliki kemampuan untuk memperbaiki akhlaknya. Lalu yang kedua ada empirisme atau pengalaman. Nah, menurut aliran ini, akhlak seseorang itu terbentuk dari pengalaman hidup dan lingkungannya. Kegiatannya sehari-hari dengan berinteraksi dengan orang lain maupun lingkungan sekitarnya itu dapat mempengaruhi karakter atau sikap seseorang. Empirisme menekankan bahwa seseorang belajar dari pengalaman mereka sendiri dan akhlak bisa berubah sesuai dengan pengalaman hidup. Lalu, pandangan Islam mengenai hal ini, Islam itu mengakui pentingnya pengalaman dan juga lingkungan dalam pembentukan akhlak. Islam mengajarkan pentingnya lingkungan yang baik dan juga berteman dengan orang-orang yang soleh untuk mendukung pembentukan akhlak yang baik. Namun, tetap mengakui bahwa manusia itu memiliki hak bebas untuk memilih jalannya. Lalu yang ketiga ada inatistis atau pembawaan ilahi. Nah, aliran ini tuh berpendapat bahwa sifat-sifat manusia itu sudah tertanam dalam diri manusia sebagai bagian dari fitrah yang diberikan Tuhan. Nah, menurut pandangan ini, manusia itu dilahirkan dengan sifat dasar baik, namun akhlak tersebut perlu diasah dan juga dikembangkan. Nah, lalu dalam pandangan Islam, pandangan inatistis itu sangat selaras dengan ajaran Islam karena Islam mengakui bahwa setiap manusia itu diciptakan dengan fitrah, yaitu sifat dasar untuk berbuat baik dan mengenal Tuhan. Islam mengajarkan bahwa meskipun manusia itu memiliki kecenderungan untuk melakukan kebaikan, mereka tetap membutuhkan bimbingan agama untuk meningkatkan akhlak yang baik. Lalu yang keempat ada environmentalism atau lingkungan sosial. Nah, aliran ini tuh menekankan bahwa faktor sosial dan budaya itu seperti keluarga, pendidikan, dan juga masyarakat memiliki peran utama dalam pembentukan akhlak seseorang. Orang akan belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan mereka. Dalam pandangan Islam sangat menekankan pentingnya peran lingkungan sosial dalam pembentukan akhlak. Dalam Islam, lingkungan yang baik seperti keluarga yang beriman dan masyarakat yang soleh
itu sangat dianjurkan untuk mendukung pembentukan akhlak yang mulia. Lalu pertanyaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sempurna dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, kita sebagai hamba tetap diperintahkan untuk berakhlak kepadanya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan bagian dari ibadah dan juga penghambaan kita sebagai ciptaannya. Berakhlak kepada Allah itu adalah bentuk penghambaan yang menunjukkan bahwa kita mengakui keesaan dan kebesarannya. Allah juga telah memberikan berbagai nikmat kepada makhluknya seperti kehidupan, kesehatan, dan rezeki. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepadanya dengan berakhlak yang baik. Dengan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu mendapatkan ketenangan batin, kebahagiaan, serta petunjuk yang benar dalam menjalani hidup. Bentuk-bentuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang pertama ada taat dan tunduk kepada perintahnya. Mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah bentuk akhlak yang utama. Ini termasuk melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Nah, lalu yang kedua ada bersyukur kepada Allah. Menghargai dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Bersyukur ini dapat diekspresikan melalui pengakuan dengan lisan, hati yang merasa cukup, dan perbuatan yang menggunakan nikmat sesuai kehendak Allah. Lalu yang ketiga itu adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha atau ikhtiar. Tawakal menunjukkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan izin dan kehendaknya. Lalu yang keempat, sabar menghadapi ujian. Ketika dihadapkan pada cobaan atau kesulitan, sikap sabar merupakan bentuk akhlak yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan kesadaran bahwa semua yang terjadi itu memiliki hikmah yang mungkin belum kita pahami. Lalu pertanyaan yang keempat, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak bukan ilmu, sebagaimana hadis yang memiliki arti, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu itu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Jadi hadis ini itu menekankan pentingnya akhlak dalam ajaran Islam, namun bukan berarti ilmu tidak penting. Dalam Islam, ilmu dan akhlak itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena ilmu tanpa akhlak dapat membawa kesesatan dan kehancuran. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya akhlak karena akhlak adalah panduan untuk menggunakan ilmu secara benar dan bermanfaat. Akhlak yang baik merupakan fondasi yang penting dalam kehidupan sosial. Masyarakat yang berilmu tetapi tanpa akhlak yang baik akan menjadi kacau dan tidak damai. Akhlak adalah penentu bagaimana seseorang ini berperilaku dalam hubungan sosial. Akhlak juga berhubungan erat dengan hati. Hati yang bersih akan membawa pada perilaku yang baik, dan perilaku yang baik merupakan ciri orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Lalu pertanyaan yang terakhir, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaat bersolawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia masum dan sempurna? Jadi solawat kepada Rasulullah SAW merupakan bentuk penghormatan, cinta, dan pengakuan atas jasa serta peran beliau sebagai pembawa risalah Islam. Meskipun Rasulullah SAW adalah manusia yang mashum dan sempurna dalam menjalankan risalah, sholawat dari umatnya tetap memiliki banyak makna penting. Adapun beberapa sholawat kepada Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wujud ketaatan terhadap perintah Allah. Sholawat kepada Rasulullah adalah perintah langsung dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, dengan bersolawat kita itu mengikuti perintah Allah dan menjadikan diri kita itu lebih dekat dengan ketaatan kepadanya. Lalu yang kedua,
keberkahan, dan rahmat bagi umat. Sholawat yang kita ucapkan untuk Rasulullah itu sebenarnya membawa manfaat bagi kita sendiri. Setiap kali seorang muslim itu bersolawat, Allah SWT mengembalikan berkah dan rahmat kepada orang tersebut. Lalu yang ketiga ada peningkatan derajat Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu sudah mencapai derajat tertinggi di sisi Allah, setiap sholawat dari umatnya itu adalah bentuk penghormatan yang berkontribusi pada peningkatan derajat kemuliaan beliau. Allah akan menambah kemuliaan dan penghormatan kepada Rasulullah atas sholawat yang diucapkan oleh umatnya. Lalu yang keempat itu mendapat syafaat dari Rasulullah. Salah satu manfaat besar dari sholawat adalah mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah di hari kiamat. Rasulullah itu bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang kelima, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat merupakan amal yang mendapatkan pahala besar dari Allah setiap kali kita bersolawat. Allah memberikan pahala 10 kali lipat, dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang mencintai Rasulullah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.